Halo sahabat semua, pernah gak sih kamu ngerasa sehebat apapun pencapaianmu, tetap aja hati terasa kosong? Atau kamu merasa sudah kerja keras, tapi hubungan sosialmu jadi berantakan, bahkan hubunganmu dengan alam terasa jauh? Aku pernah di titik itu, pernah capek banget ngejar validasi sampai lupa hidup ini bukan cuma tentang aku, tapi tentang kita, tentang semesta. Dan dari satu perjalanan ke Bali beberapa tahun lalu, aku dikenalkan pada konsep yang sangat dalam dan membumi, yaitu Trihita Karana. 3 penyebab kebahagiaan dan harmoni dalam hidup. Bukan cuma ajaran kuno, tapi filosofi yang makin relevan di zaman modern ini. Hari ini yuk kita bahas dengan hati terbuka, tanpa menggurui, hanya sebuah ajakan untuk kembali selaras. Trihita Karana adalah filosofi hidup masyarakat Bali yang berarti 3 penyebab keharmonisan atau kebahagiaan. 3 unsur ini adalah parahyangan, hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan; pawongan, hubungan harmonis antara manusia dan sesama; ketiga, palemahan, hubungan harmonis antara manusia dan alam. Filosofi ini bukan sekedar ajaran spiritual, tapi cara hidup yang membumi, yang menyentuh semua aspek kehidupan, dari cara kita bekerja, bersosialisasi, sampai bagaimana kita memperlakukan bumi. Menariknya, konsep ini bukan hanya milik umat Hindu atau masyarakat Bali, tapi nilai-nilainya bersifat universal, bisa diterapkan siapapun dan dimanapun. Tapi sekarang kita tanya, apa makna esensial dari Trihita Karana dalam kehidupan modern? Kedua, kenapa banyak dari kita merasa tidak utuh walau secara materi cukup? Dan yang ketiga, bagaimana prinsip Trihita Karana bisa menjadi kompas hidup di era yang cepat, sibuk, dan seringkali kehilangan makna? Yang pertama, parahyangan, harmoni dengan Tuhan. Banyak dari kita mungkin menjalani hidup dengan baik secara teknis, tapi kehilangan arah karena merasa terputus dari makna terdalam hidup, dari yang transenden. Parahyangan mengajarkan bahwa hubungan spiritual adalah fondasi batin, bukan sekedar ritual, tapi rasa terhubung dengan Tuhan, semesta, atau apapun nama yang kamu yakini. Contohnya, meluangkan waktu merenung, berdoa, atau meditasi, serta menyukuri momen kecil, menyadari bahwa ada yang lebih besar dari ego kita. Tanpa keterhubungan spiritual, hidup bisa jadi produktif tapi kering. Selanjutnya, pawongan, harmoni dengan sesama. Di dunia digital, kadang kita dekat secara teknologi, tapi jauh secara
secara kemanusiaan. Pawongan mengingatkan kita pentingnya menjalin hubungan penuh empati, mendengarkan dengan hati, memberi bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk terhubung. Kita sering lupa bahwa bahagia bukan hanya tentang apa yang kita capai, tapi juga tentang dengan siapa kita berbagi. Cerita nyata, aku pernah kerja bareng tim yang ambisius banget. Semua orang kompeten, tapi karena tidak ada empati dan komunikasi, hasilnya malah berantakan. Pas mulai ngobrol lebih tulus dan saling menghargai, semua mulai berubah. Pawongan adalah fondasi sosial. Kalau kita gagal membangun ini, kita bisa merasa kesepian bahkan di tengah keramaian. Yang ketiga, pelemahan harmoni dengan alam. Dan ini yang sering banget kita abaikan, yaitu hubungan kita dengan alam. Kita lahir dari alam, hidup karena alam, tapi sering bertindak seolah kita bisa hidup tanpanya. Pelemahan mengajak kita untuk mengurangi sampah, menanam bukan hanya mengambil, memperlakukan bumi seperti memperlakukan rumah sendiri. Bayangin deh, kalau setiap orang hanya mengambil seperlunya, menjaga lingkungan sekitar dan sadar bahwa bumi ini warisan, mungkin kita menyisakan bumi yang layak untuk generasi berikutnya. Pelemahan bukan gerakan besar, ia dimulai dari kesadaran kecil, dari hal sederhana, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik, tidak menyanyiakan makanan. Trita Karana bukan sekedar ajaran kuno, tapi peta hidup yang relevan sepanjang zaman. Ketika hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam terjaga, hidup kita menjadi lebih seimbang, lebih utuh, dan lebih bermakna. Karena manusia bukan hanya makhluk ekonomi, bukan cuma pencari sukses, tapi juga pencari makna, pencari keutuhan, pencari kedamaian. Dan semua itu berakar dari harmoni. Kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, kalau kamu percaya bahwa hidup kita butuh arah, bukan hanya tujuan, klik subscribe, tekan like. Kalau kamu suka topik reflektif seperti ini, share ke orang terdekatmu dan tulis di komentar, dari Trita Karana, bagian mana yang paling kamu butuhkan saat ini. Kita ngobrol bareng di sana ya. Terima kasih sudah membuka ruang dalam hatimu untuk belajar, berproses, dan mungkin menjadi lebih selaras hari ini. Karena harmoni bukan hal yang dicari di luar, tapi sesuatu yang dibangun dari dalam. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Tetap sadar, tetap selaras.